Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, Joglodev. Di sini kita akan melanjutkan kembali belajar membuat currency input dan numeric input komponen. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat komponen numeric input dan currency input. Nah, ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, hanya saja di sini kita mengalami sebuah kendala ya. Jadi bisa jadi nanti mungkin ada muncul kendala-kendala yang lain, tapi di sini kita akan bahas satu kendala ini, yaitu adalah minus. Kita tidak bisa menaruhkan minus di sini. Kita tambahkan minus tidak bisa. Kita buat dia 0, kita tulis minus 1, minus 5, tidak bisa. Nah, itu kendalanya. Jadi di sini kita akan mengatasi bagaimana supaya dia dapat menginputkan nilai minus atau negative value, dan nanti kita bisa izinkan komponen ini kita izinkan untuk negatif atau tidak kita izinkan seperti itu. Jadi kita akan buka kode editor. Tentunya di sini kita akan buat terlebih dahulu di bagian sini ya, bagian props-nya kita tambahkan satu, mungkin kita bisa beri nama allow negatif, yang mana defaultnya adalah kita buat true seperti ini. Dan selanjutnya kita ini karena komponen numeric input, kita ke file app.jsx, ke bagian komponen numeric input kita tambahkan di sini allow negatif. Nah, seperti ini, allow negatif true atau false, tapi defaultnya adalah true, maka kita bisa kosongkan atau tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa bekerja di bagian handle change ini. Nah, kita akan terima event target value. Jadi kita akan tampung ke dalam katakanlah raw text ya. Jadi kita akan terima mentah-mentah hasil dari inputan atau on change dari elemen input ini. Jadi karena ini dalam bentuk teks, kita akan terima mentah-mentah apapun itu isinya. Jadi jikalau teman-teman bisa lihat di sini ya, kita akan log terlebih dahulu karena di sini raw text. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa kembali ke sini, kita inspect di bagian konsol. Kan saya perbesar. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di bagian sini, kalau kita isi 4, 5, ada kan 4, 5, 6. Dan jika kita tambahkan nilai minus, di sini muncul ada tanda minusnya. Dan juga sama dengan dan lain sebagainya, itu juga akan muncul. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena di sini kita melakukan pertama replacement, dan resultnya kita kirimkan ke on change, dan value-nya ini akan terreplace dengan hasil result ini. Nah, jadi jikalau kita ingin lihat hasilnya, mungkin ini kita bisa komen terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat nilai dari raw text-nya yang sebenarnya seperti apa. Oke, ini value-nya masih seperti ini. Ini kita buat value-nya dengan raw text. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini karena kita render di sini seperti ini. Nah, kita ganti terlebih dahulu. Ini hanya untuk melihat nilai daripada raw text-nya. Oke, value ya. Value. Nah, kita bisa lihat nilainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ubah dia menjadi angka kembali, dan kita gunakan minus, tanda minusnya itu. Jadi di sini kita terima raw text, dan di bagian ini kita ganti menjadi let number text ya,
di mana di sini kita akan terima raw text, di mana raw text ini kita replace terlebih dahulu semuanya kecuali digit. Jadi digitnya dalam bentuk string kita masukkan ke variabel number text. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel result kembali, di mana variabel result ini akan kita isi dengan defaultnya adalah number text. Nah, selanjutnya di bagian ini mungkin kita bisa komen terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat sebuah kondisi if statement. Kemudian di sini kita beri statementnya adalah allow negatif. Jika allow negatifnya adalah true, artinya kita izinkan nilainya negatif. Jika tidak, kita tidak akan mengeksekusi yang ada di sini. Jadi kita langsung on change-kan di sini nilainya adalah yang ini, number result. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk fungsi kita bagaimana menghandle nilai negatifnya. Nah, ini kita biarkan saja terlebih dahulu untuk debuggingnya nanti. Selanjutnya di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah value-nya di sini adalah 0 atau tidak, atau is number atau bukan, seperti itu. Jadi kita mungkin bisa cek seperti ini. If is none itu adalah is not number. Apakah value ini bukan number, gitu, seperti itu. Jikalau false, maka kita anggap dia adalah number, dan jikalau true, maka dia bukan number. Nah, jikalau false, mungkin kita bisa cek terlebih dahulu ya, is none, kita log, is none seperti ini. Kita cek terlebih dahulu untuk nilai daripada katakanlah minus 90. Apakah ini termasuk number atau tidak? Kita bisa lihat di sini di console log. Is none, dia bukan, is not number. Ya, berarti tandanya itu adalah number. 90 harusnya juga sama, false. Oke. Nah, selanjutnya jika kita isi dengan seperti ini, is none, false, dan seperti ini juga. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek is none. Jikalau dia bukan number, maka akan kita replace number text ya. Bukan number text, value. Oke, ini saja number text. If is none number text, maka akan kita replace dengan angka 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya, result number text. Mungkin ini kita pindahkan ke bagian bawah saja. Nah, seperti ini. Let the result number text. Harusnya benar seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita assign kembali ya. Result. Number text. Mungkin masih seperti ini saja terlebih dahulu. Kita cek hasilnya di sini. Sebelum itu kita debugging dengan console log nilai result. Nilai result, mungkin di sini kita akan debugging dengan console warn. Oke, seperti ini. Supaya nanti di sini warnanya kuning. Kita bisa lihat hasilnya.
Resultnya seperti itu. Dan coba kita isi dengan nilai negatif terlebih dahulu. Raw text-nya kita bisa lihat hasilnya seperti itu, dan resultnya adalah empty string. Nah, untuk resultnya adalah empty string, artinya dia terassign oleh number text ini. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan juga. If number text, oke, kita lakukan di sini assign ya. Assign kembali, berarti harusnya di sini kita assign kembali result sama dengan number text. Jadi harusnya nilainya adalah 0. Karena apa? Karena di sini kita lakukan pengecekan apakah dia bukan number. Karena empty string itu adalah bukan number, jadi harusnya kita assign nilai ke dalam variable number text itu dengan angka 0, dan harusnya variable result di sini sudah terisi dengan angka 0 kembali, terisi dengan angka 0 dari variable number text, dan hasilnya harusnya 0. Coba kita cek di sini. Minus empty string. Resultnya adalah empty string di sini. Kita mungkin kita bisa debugging lagi ya. Empty string itu apakah termasuk is none? Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Oke, empty string di sini dianggapnya adalah false, berarti dianggapnya adalah number. Nah, jadi di sini kita harus menghandle ini ya. Cara menghandlenya artinya di sini if is none, jikalau dia adalah number, mungkin di sini kita tambahkan if is none atau number text sama dengan empty string seperti ini. Atau yang lainnya, atau tidak ada. Tapi harusnya sih aman. Oke. Kita bisa lakukan pengecekan lagi di sini, kita debugging ya. Debugging lagi. Kita lihat hasilnya, resultnya 0. Kita isi, hapus, isi dengan minus. Maka oke, sudah menjadi hasil resultnya tidak ada empty string kembali. Jadi di sini 0. Nah, selanjutnya kita handle untuk minusnya. Jadi kita akan lakukan pengecekan di sini. If number text, bukan number text tapi di raw text, apakah dia includes nilai strip seperti itu. Jadi kita akan tidak peduli stripnya itu mau ditaruh di depan atau di belakang. Katakanlah seperti ini. Ini kan stripnya di belakang ya. Atau mau ditaruh di depan sekalipun, seperti ini, itu kita akan posisikan dia di depan dan mengubah nilai yang ada menjadi minus seperti itu. Kita akan tambahkan raw text include. Nah, kita lock terlebih dahulu di sini ya. Ada minus. Nah, seperti itu. Ada minus, oke. Ada minus. Nah, selanjutnya di sini kita akan mana ya? Coba kita lakukan number text result number text. Jadi kita tambahkan di sini. Mungkin oke, kita ubah number text-nya menjadi sebuah string seperti ini. Kita tambahkan minus di depan dan kita assign di sini number text-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat hasil daripada number text lagi di sini, result akhir.
Nah, oke. Jadi minus 2131. Jadi coba kita hapuskan, coba kita isi dengan minus 123313. Nah, seperti itu. Nah, kendalanya di sini adalah kita bisa lihat, nah seperti ini, jika kita tulis 0, dia langsung negatif 0. Harusnya tidak ada negatif 0 kan? Untuk normalnya itu hanya ada negatif 1. Jadi kita handle di sini bagaimana caranya supaya jikalau kita ketikkan tanda minus, dia langsung menjadi minus 1. Seperti itu. Dan jikalau minus 0, ya kita tulis jadi minus 1 ya. Jikalau minus 0, maka kita assign jadi minus 1. Maka di sini kita tambahkan saja kondisi untuk, kita lihat, raw text-nya di sini adalah raw text-nya minus 0 atau 0 minus 0 minus. Jadi kita akan cek apakah di dalam raw text ini adalah seperti ini, dan di sini kita tambahkan lagi if mungkin if number text sama dengan sama dengan 0, katakan seperti ini, dan atau minus 0. Maka akan kita timpa nilainya dengan angka 0. Number text-nya kita isi dengan angka 0 seperti ini. Atau kita bisa masukkan ke dalam saja. If number text sama dengan minus 0. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini ya. Minus. Oke, yang kita inginkan adalah minus 1. Jadi jikalau berarti bukan di sini. Kita akan buat terpisah. Mungkin di dalam sini atau di luarnya. Oke, kita buat di luar saja. If number text dan number text di sini sama dengan minus 0 mungkin raw text ya, includes. Oke, seperti ini aja. Raw text include angka 0, maka di sini kita assign number text-nya adalah 1 atau minus 1. Tapi kalau seperti ini nanti jika ada minus 10, dia akan ter-replace dengan minus 1. Tapi coba kita lihat terlebih dahulu ya hasilnya. Nah, kalau kita tulis 10, tidak bisa. 120, jadi minus 1. Oke, ini kendalanya di sini kita buat raw text includes minus, dan raw text-nya adalah sama dengan atau seperti ini. Minus 1. Jadi jikalau kita isi dengan minus, oke, di sini kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Untuk raw text-nya hasilnya seperti ini.
Jadi bagaimana cara menghandle-nya, kita bisa tambahkan di sini saja. Now thanks seperti ini, dan satu lagi mungkin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tulis minus, langsung berubah menjadi minus 1. Dan selanjutnya kita tambahkan saja sisanya. Oke, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menghandle caranya bagaimana menghandle negative value. Jadi di sini kita bisa lihat defaultnya adalah allow negative true. Jadi di komponen layer input kita, jika kita ubah jadi false, harusnya dia tidak akan memanggil function atau kondisi yang ada di dalam sini. Jadi dia akan langsung mereturnkan result number text. Oke, ini mungkin kita pindahkan ke sini ya. Dan dia akan langsung mengkonvertnya menjadi number dan mengembalikannya ke dalam nilai value melalui function onChange ini. Jadi jika kita isi di sini katakanlah 90, dan jika kita tambahkan angka minus di sini tidak akan bisa karena kita tidak mengizinkan untuk mengassign negative value seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan ini ke dalam mungkin akan kita pisahkan ya, karena ini nilainya nanti sama dengan yang ada di currency input kalau kita implementasikan. Maka dari itu kita akan masukkan logic-logic yang ada di sini ke dalam sebuah function terpisah. Jadi di sini kita akan copy dan kita masukkan mungkin ke bagian utils, new file, kemudian di sini kita buat satu buah file, mungkin di sini katakanlah handling negative value .js. Oke, seperti ini, dan kita buat sebuah function export constanta handle negative value. Oke, seperti ini, dan kita akan rapikan terlebih dahulu, dan yang akan kita returnkan adalah nilai resultnya ini. Return result seperti ini, dan oke, raw text handle negative value. Oke, mungkin yang kita terima itu adalah kita bisa cek kembali ya di sini. Handle change raw text value. Kita mungkin di sini masukkan raw text, dan raw text ini kita masukkan ke, jadi kita tidak perlu di sini ya, let raw text. Nah, seperti ini, dan allow negatif harusnya true, jadi kita tidak memerlukan ini, dan harusnya seperti ini. Dan untuk di sini ada raw text dan mungkin number text. Number text mungkin di sini kita ganti dengan text number seperti itu.
text number supaya beda, dan di sini kita isi dengan number text. Oke, seperti ini, dan kita bisa panggil handle negative value ini di bagian sini ya. Jadi kita bisa panggil di sini. Kita jangan lupa import, dan di sini kita masukkan nilai daripada raw text-nya, raw text, dan di sini number text, dan sisanya di sini kita hapuskan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, dan kita coba tes kembali. Harusnya berjalan normal seperti biasa. Minusnya bisa karena itu karena coba kita kembalikan terlebih dahulu. Ya, itu karena di sini kita belum ngasih kondisi untuk allow negatifnya. Jadi di sini kita tambahkan, di sini kita kembalikan number text. Nah, di sini kita kasih kondisi if allow negatif, maka dia akan memanggil function ini, dan resultnya, nilainya kita masukkan ke dalam result. Seperti ini. Dan coba kita cek hasilnya di sini. Di sini karena allow negatifnya yaitu false untuk komponen number input FJSX. Nah, kalau kita buat true di sini, harusnya kita bisa tambahkan nilai minus. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita panggil atau kita samakan function handle change ini di dalam currency input ini. Nah, seperti ini harusnya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini allow negatifnya yang atas kita buat false, dan yang bawah secara default adalah true. Artinya di sini kita bisa tambahkan minus. Coba kita lihat di sini, allow negative is not defined. Di currency input di sini kita belum menambahkan props untuk allow negatif. Di defaultnya adalah true. Harusnya sudah, dan coba kita tambahkan minus. Coba kita lihat di sini, handle negative value is not defined. Kita di sini belum memanggil function ini. Kita importkan terlebih dahulu. Di sini belum diimport ya. Di sini sudah. Coba kita kembali lagi. Kita cek minus. Jadi minus 0 rupiah. Di sini coba kita cek kembali. Handle negative value. Kita akan cek di sini log. Lognya adalah raw text. Di sini kita bisa lihat minus 0. Artinya mungkin logic di sini akan kita ubah. Jadi di sini mungkin if raw text include jadi kita bisa masukkan ke dalam array mungkin. Jadi seperti ini. Mungkin kita bisa searching terlebih dahulu untuk mengecek string include JSX, string include char, multiple char.
How to check if a string contains JavaScript. Some string include char 1, char 2. Kalau untuk multiple kita tes terlebih dahulu untuk seperti ini saja. Apakah bisa? Oke, tidak bisa. Atau mau dibuat seperti ini pun juga tidak masalah ya. Seperti tadi hanya saja kita buat multiple ini menggunakan atau di sini. Jadi kita bisa buat seperti ini atau raw text includes nilai ini, dan kita buat lagi di sini seperti ini. Jadi raw text includes seperti ini. Nah, jadi harusnya di sini sudah terhandle ya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat raw text-nya ada minus di belakang maupun di depan. Dia akan mengembalikan nilai seperti ini. Oke, kita buat minus. Nah, seperti ini. Minus, minus, minus. Oke, seperti itu. Dan coba kita cek kembali di bagian app.jsx. Kita izinkan coba di sini untuk negatifnya. Coba kita lihat hasilnya. Apakah aman? Oke, aman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menghandle negative value. Jadi tadi kita buat di sini ya, handling negative value.js, kemudian kita buat di sini functionnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Sampai jumpa di video lainnya. Jikalau ada sesuatu yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Dan jikalau saya sempat dan bisa mengerjakannya, akan saya buat video lanjutannya. Oke. Semoga bermanfaat. Jikalau bermanfaat, jangan lupa untuk like dan beritahu teman-temannya bagaimana caranya membuat sebuah komponen, number input dan currency input. Bisa lihat di video ini. Semoga suka. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.